Oke, jadi minggu ini kami akan menjelaskan mengenai Network Security Audit bagian yang kedua. Sebelum masuk kita perlu tahu dulu jenis-jenis serangan di tiap layer-layer pada OSI layer. Jadi ada 7 layer pada OSI layer: application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, di layer 7 serangan yang paling umum adalah exploit. Di layer 6 ada phishing, layer 5 ada hijacking, layer 4 ada DOS atau reconnaissance, lalu di layer 3 ada man in the middle attack, lalu di layer 2 ada spoofing, dan yang terakhir di physical layer ada sniffing. Nah, surface attack ini apa sih? Secara definisi, surface attack itu adalah semua titik atau vektor yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mendapatkan akses ke sistem atau jaringan atau data. Nah, komponennya apa aja? Ada IP address, hostname, operating system, port, protokol, service, URL, teknologi. Nah, IP address itu kayak IP, alamat, dimana biasanya kita kalau mau internetan kita itu perlu yang namanya IP untuk biar internet ini tahu alamatnya kita. Jadi harus ada IP untuk keluar, untuk ke internet. Lalu hostname itu biasanya nama dari device kita bisa namai sendiri sebenarnya. Lalu operating system, OS-nya, port yang kita gunakan, misal kita akses server port 22, berarti itu kan SSH Ethernet. Nah, seperti itu, dan lain-lain bisa dibaca. Nah, ini adalah salah satu contoh surface attack. Kita dapat IP public dari calon korban 103.94.189 dan .5. Nah, ini adalah IP public, bukan IP private. Jadi bisa dijadikan salah satu contoh kita itu reconnaissance, mendapatkan informasi yang pribadi. Lalu selanjutnya ada cara-cara untuk kita bisa ngecek sistemnya kita itu sudah aman apa enggak, bisa di bypass atau tidak oleh attacker. Yang pertama, Google Dork. Apa itu Google Dork? Jadi Google Dork ini adalah teknik menggunakan operator pencarian khusus di Google untuk menemukan informasi sensitif, file tersembunyi, atau celah keamanan di situs web yang tidak sengaja tersebar ke publik. Misal di gambar ini ada menggunakan site.2 bintang. Ini salah satu cara. Ada operator lain yang bisa dilihat, ada file type.2, ada in title.2, dan ada operator lain yang bisa dicari di internet. Lalu ada Shodan. Apa itu Shodan? Jadi Shodan itu adalah semacam web untuk melakukan pencarian perangkat internet. Jadi misal IoT, server, router, CCTV, kamera, dan lain-lain, yang memungkinkan pengguna untuk menemukan perangkat atau sistem yang terhubung ke internet secara publik. Jadi misal ada perusahaan menggunakan CCTV tapi tidak diblok dari luar, jadi orang dari luar bisa akses CCTV dalam perusahaan itu. Nah, ini contohnya Shodan. Jadi ada IP milik Federal Online Group LLC. Jadi Shodan ini menemukan 2 port yang terbuka dari luar, port 80 dan 443. Ini belum tentu sebuah celah, karena kalau kita tahu port 80 dan 443 ini HTTP dan HTTPS. Jadi sebenarnya ini adalah web. Jadi bukan sebuah celah. Jadi yang tersebar di sini sebenarnya belum pasti semuanya adalah celah. Nah, selanjutnya ada Wapalizer. Wapalizer itu adalah alat untuk mendeteksi teknologi yang digunakan di suatu website. Aplikasi ini bekerja seperti detektif web yang membantu pengguna untuk
mendeteksi CMS atau sistem manajemen konten yang dipakai, misalnya WordPress, Shopify, dan lain-lain. Terus ada framework JavaScript seperti React, Angular, dan lain-lain. Lalu ada server web, misal Apache atau Nginx. Terus tool analisis seperti Google Analytics, Hotjar, dan lain-lain. Bahkan bisa provide hosting atau layanan pembayaran seperti Stripe dan PayPal. Nah, ini adalah contoh penggunaannya, dicek di website milik ITS. Jadi CMS-nya menggunakan WordPress, Analytics menggunakan Google Analytics, blognya menggunakan WordPress, SEO menggunakan Yoast SEO, dan lain-lainnya. Bisa dilihat di gambar. Terus yang terakhir ada security headers. Itu adalah alat online semacam web gitu yang digunakan untuk menganalisis keamanan header HTTP atau HTTPS pada sebuah website. Header ini adalah bagian penting dari komunikasi antar browser dan server, dan penggunaannya yang tepat dapat membantu melindungi website dari berbagai serangan cyber. Nah, ini adalah contoh menggunakan security headers untuk cek websitenya ITS. Jadi itu ada grade-nya D, terus ada IP address publiknya, terus ada celah-celah yang dirasa yang dinilai rentan oleh website ini. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, ada pentingnya network security. Yang pertama, network security sangat penting untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Data seperti informasi pelanggan, finansial, dan internal perusahaan adalah aset penting yang wajib dijaga. Nah, yang kedua, sistem keamanan jaringan juga menjadi pertahanan awal terhadap serangan cyber. Serangan seperti malware, phishing, atau DDoS bisa sangat merugikan jika tidak diantisipasi. Yang ketiga, peran penting lainnya adalah menjaga kontinuitas bisnis. Dengan sistem keamanan yang andal, aktivitas operasional tetap bisa berjalan meski ada ancaman dari luar. Selanjutnya ada network security. Di slide ini menjelaskan berbagai jenis mekanisme keamanan jaringan yang umum digunakan. Yang pertama itu ada firewall yang berfungsi sebagai gerbang utama yang menyaring lalu lintas jaringan. Nah, firewall ini hanya yang diizinkan saja yang bisa masuk. Lalu kemudian ada antivirus yang menjadi pelindung terhadap malware, virus, dan ancaman berbahaya lainnya di sisi endpoint. Lalu selanjutnya ada VPN atau Virtual Private Network yang membantu mengamankan koneksi internet dengan mengenkripsi data saat berpindah antar jaringan, terutama saat menggunakan jaringan publik. Selanjutnya ada enkripsi data, merupakan metode untuk mengubah informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci tertentu. Nah, enkripsi data ini tuh penting untuk menjaga kerahasiaan data. Lalu IDS dan IPS, Intrusion Detection Prevention System, merupakan sistem yang bisa mendeteksi dan bahkan langsung menghentikan serangan sebelum masuk lebih jauh ke jaringan. Lalu yang terakhir ada network monitoring, memungkinkan kita memantau aktivitas jaringan secara real time untuk mendeteksi anomali atau potensi ancaman lebih cepat. Nah, selanjutnya ada manfaat network security. Network security memiliki berbagai manfaat penting untuk organisasi bisnis, bahkan pengguna individu. Yang pertama itu ada pengurangan resiko kerentanan. Sistem keamanan jaringan akan membantu menutup celah atau bug yang bisa dimanfaatkan oleh hacker. Lalu yang kedua,
kita bisa mencegah serangan DDoS, yaitu serangan yang mencoba menjatuhkan sistem dengan membanjiri trafik secara masif. Manfaat berikutnya adalah menjaga reputasi perusahaan. Ketika keamanan data dan jaringan terjaga, kepercayaan dari pelanggan dan mitra juga akan tetap kuat. Salah satu peran utama network security yang adalah mencegah serangan hacking baik dari dalam maupun luar jaringan. Selain teknologi yang digunakan, praktik dalam menjaga keamanan jaringan itu juga sangat penting. Yang pertama, kita perlu melakukan pentest secara berkala atau penetration testing. Nah, jadi pentest ini adalah simulasi serangan nyata untuk mengidentifikasi celah keamanan yang bisa dimanfaatkan hacker. Yang kedua, VA atau Vulnerability Assessment. VA ini adalah langkah sistematis untuk mengevaluasi titik-titik lemah dalam sistem atau infrastruktur jaringan. Lalu yang terakhir kita punya threat intelligence, yaitu proses mengumpulkan dan menganalisis ancaman cyber. Nah, dengan ini kita bisa mendeteksi ancaman lebih cepat dan meresponsnya dengan tepat. Sekuat apapun sistem keamanan yang kita bangun, tidak ada sistem yang 100% aman. Maka, pencegahan dan pemantauan harus dilakukan secara konsisten. Mengenai dampak kelemahan network security, ada 4 yang sering terjadi, yaitu kebocoran data, gangguan operasional, kerugian finansial, dan reputasi yang rusak. Kebocoran data ini terjadi di negara kita, saat itu sudah terkenal sekali ya. Hacker Bjorka ini mengklaim telah mendapatkan data pribadi dari warga negara Indonesia yang cukup besar. Nah, ini sangat merugikan. Kenapa? Karena data pribadi ini tentunya sangat sensitif, seperti nomor KTP, nama, nomor telepon, alamat. Ini kalau bocor dan disalahgunakan bisa sangat merugikan. Misalnya seperti digunakan untuk jaminan pinjaman online ataupun menjadi sasaran teror ataupun ancaman, sehingga merugikan untuk instansi maupun untuk user, terutama yang datanya bocor. Kemudian gangguan operasional. Nah, ini sering terjadi di mana marak sekarang hacker-hacker yang menghack suatu website dan menjadikan website tersebut sebagai sarana mengiklankan judi online, atau bahkan parahnya bisa juga di-deface menjadi website judi online. Nah, ini sangat mengganggu operasional karena contohnya website perusahaan air minum misalnya, terus kok tiba-tiba ada iklan judi online. Ini kan sangat mengganggu ya untuk pelanggan maupun untuk perusahaan. Apalagi judi online ini bukan hanya berdampak sekedar mengganggu dari sisi operasional, tapi juga sangat mengganggu dari sisi menyebabkan dampak-dampak negatif secara mental, seperti kecanduan, kemudian nantinya menjadi kriminalitas dan menjadi faktor-faktor lain seperti depresi dan lain-lain yang terjadi akibat seseorang ikut di dalam judi online. Apalagi di negara kita ini termasuk judi online-nya sangat besar ya penggunanya, dan ini menjadi satu concern tersendiri untuk menjaga keamanan website kita dari hack-hack seperti ini. Kemudian ada kerugian finansial ya, kalau kita terkena hack ataupun ransomware, bisa jadi kita harus menggelontorkan dana yang cukup banyak untuk mengembalikan data kita, entah itu kita membayar vendor security keamanan network ataupun kita membayar ke hacker yang sudah mengambil data kita. Juga adanya reputasi yang rusak, ini terjadi di negara kita juga ketika pusat data nasional kita bukan bocor ya, tapi diserang oleh ransomware sehingga datanya bisa diambil. Nah, ini membuat suatu ketidakpercayaan ya di masyarakat terhadap pengelolaan pusat data nasional yang seharusnya menjadi tulang punggung lah ya, data-data yang ada di pemerintahan. Nah, kita coba pelajari juga cara kerja ransomware itu seperti apa. Jadi, umumnya ini dimulai dari pengiriman suatu email yang dimana email itu biasanya meniru email dari instansi yang resmi, misalnya seolah-olah berasal dari email dari bank atau dari departemen pemerintahan apa. Nah,
Di dalam email itu biasanya dilampirkan sebuah file kayak PDF ataupun file-file apa yang diinfokan bahwa kita harus mendownload file itu dan membukanya agar bisa mengkonfirmasi ataupun memberikan respon terhadap email itu. Nah, kalau user tidak berhati-hati, email ini kemudian di-download filenya dan diklik. Ketika link ataupun filenya diklik ini bukanlah membuka file PDF atau semacamnya, tapi sebenarnya berisi sebuah malware yang langsung dijalankan di komputer tersebut. Nah, malware ini ketika dia otomatis berjalan, dia kemudian bisa mengunci ataupun mengenkripsi semua file di dalam komputer tersebut, atau bahkan bisa merembet ke jaringan-jaringan lain kalau nggak sengaja malwarenya ini kebuka di komputer yang punya akses ke berbagai jaringan, sehingga seluruh file yang ada di sana menjadi terkunci, terenkripsi, tidak bisa diakses. Nah, kemudian biasanya akan ada message dari hackernya untuk meminta sejumlah uang agar kita bisa mengembalikan file-file yang sudah dienkripsi tadi. Nah, ini juga sangat tricky ya, karena saat kita membayarkan uang itu belum tentu juga mereka akan memberikan key, bisa aja mereka kabur. Bisa juga saat kita bayarkan kita mendapatkan key-nya tapi filenya ini tidak kembali secara 100%. Sehingga saat sudah terkena ransomware ini biasanya sudah cukup fatal. Kalau dari rekomendasi vendor-vendor keamanan biasanya kita tidak membayarkan, tapi ya serba salah juga biasanya. Karena itu lebih baik kita melakukan tindakan preventif agar jangan sampai sistem kita dimasuki oleh ransomware ini. Selain keamanan sistem, juga kesadaran dari user bisa ditingkatkan. Baik, untuk pelajaran mengenai Network Security Audit Part 2 sampai di sini. Sekian dan terima kasih.